Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Rozikin. Di sini saya akan membahas makalah tentang tantangan koperasi Indonesia di masa pandemi COVID-19 tahun 2020. Pada pembahasan yang pertama, saya akan membahas tentang definisi koperasi terlebih dahulu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 bahwasanya koperasi adalah usaha yang terdiri dari beberapa anggota atau badan hukum yang kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Secara umum, koperasi adalah bidang usaha yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya sendiri. Namun, ada pengertian lain dari koperasi menurut beberapa ahli. Salah satunya yaitu Bapak Koperasi Indonesia, Bapak Muhammad Hatta. Bahwasanya koperasi adalah usaha bersama guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi berlandaskan asas tolong-menolong. Pembahasan selanjutnya yaitu keadaan koperasi di tengah pandemi COVID-19 tahun 2020. Tak hanya perusahaan besar yang mengalami kebangkrutan di masa pandemi COVID-19, tetapi perusahaan kecil juga mengalami itu semua, termasuk perusahaan informal seperti petani, nelayan, transportasi online maupun offline, koperasi, dan perusahaan informal lainnya. Sehingga tak sedikit dari mereka yang dirumahkan karena tempat mereka bekerja tak dapat beroperasi. Koperasi jadi salah satu bidang usaha yang terdampak oleh COVID-19. Kebanyakan koperasi yang terdampak COVID-19 adalah koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam. Sedangkan UMKM yang paling banyak terdampak COVID-19 adalah UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Sebabnya apa? Koperasi tidak dapat beroperasi lagi di masa pandemi COVID-19 ini karena para anggotanya keberatan untuk membayar cicilan dan kebanyakan dari mereka untuk mengambil simpanan mereka di koperasi simpan pinjam. Kalau kita lihat dari kuantitasnya, koperasi Indonesia dari tahun ke tahun meningkat secara signifikan. Tetapi kalau kita lihat dari kualitasnya, koperasi Indonesia sangat bertolak belakang. Padahal seharusnya lembaga bidang usaha yang bernama koperasi ini mampu menopang atau memajukan perekonomian Indonesia dari sektor informal seperti pertanian, industri kecil, ataupun nelayan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tidak heran kenapa peran koperasi di dalam perekonomian Indonesia masih sering diperdebatkan atau dipertanyakan. Karena tidak jarang koperasi tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Tantangan koperasi di masa pandemi COVID-19 ini harusnya dijadikan momentum untuk mengubah cara kerja koperasi lebih efisien dan juga momentum bagus bagi koperasi untuk memanfaatkan dampak positif dari revolusi industri 4.0. Di antaranya adalah koperasi menjadi mesin penggerak UMKM, petani, nelayan, pengrajin, pedagang kecil di daerah-daerah untuk bangkit dan bergerak maju. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia untuk koperasi juga tak kalah pentingnya. Karena untuk mengimbangi koperasi sendiri berjalannya teknologi yang semakin maju. Di contoh lainnya adalah koperasi memiliki marketplace berbasis online ataupun melayani anggotanya dengan berbasis online, ataupun bisa juga rapat anggota tahunan dilakukan secara virtual dengan syarat tidak mengurangi substansi atau isi dari rapat tersebut. Saya Alwan Rizaldi. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang makalah tantangan
Koperasi Indonesia di masa pandemi COVID-19 tahun 2020. Apa saja upaya dari anggota koperasi untuk menghadapi keadaan-keadaan di tahun 2020? Memasuki tahun 2020, tepatnya pada bulan Maret, tatanan kehidupan yang sudah lama ada menjadi terkoyak dengan merambahnya pandemi COVID-19. Masyarakat dihadapkan pada situasi yang sangat sulit, sangat mempengaruhi kondisi ekonomi. Usaha produktif masyarakat pun goyah, aliran kas pendapatan terhenti, dan sangat berdampak buruk pada masyarakat kecil. Saat ini, pemerintah menggunakan aturan new normal, yaitu pada intinya masyarakat harus memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menjalankan semua kegiatan agar berjalan produktif. Salah satu badan usaha yang terdampak oleh pandemi COVID-19 yaitu Koperasi Kredit. Tidak bisa dipungkiri bahwa anggota Koperasi Kredit adalah kelompok masyarakat yang sebagian besar tidak memahami perkembangan teknologi. Mereka menjalankan usaha mereka secara konvensional atau tatap muka, yaitu dengan membuka lapak atau outlet di suatu tempat, bisa di rumah sendiri atau di tempat usaha, dengan tujuan untuk didatangi konsumen. Sebagian besar anggota produktif Koperasi Kredit adalah seperti itu. Sebagian dari anggota produktif ini tidak memahami secara baik bagaimana memasarkan dagangan mereka secara online. Hal ini membuat usaha kecil benar-benar terpuruk dan tidak ada kemasukan. Dagangan tidak laku karena orang-orang harus berdiam diri di rumah. Dampak lebih jauh terhadap Koperasi Kredit adalah anggota tidak mempunyai kemampuan untuk membayar pembiayaan yang diberikan oleh koperasi. Apabila keadaan ini tidak disikapi secara serius oleh Koperasi Kredit, dipastikan Koperasi Kredit akan mengalami masalah likuiditas. Hal ini terjadi karena banyak anggota produktif yang mengalami gagal bayar. Berikut beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh Koperasi Kredit untuk menjaga likuiditas, antara lain memahami anggota. Komunikasi dan keterbukaan menjadi prioritas dalam pelayanan. Dengan demikian, koperasi akan tahu apakah yang dibutuhkan oleh anggota untuk kehidupan yang sejahtera. Yang kedua, verifikasi permintaan pembiayaan. Yang ketiga, melakukan pendampingan terhadap usaha produktif anggota. Yang keempat, menangani kredit macet. Segera melakukan tindakan untuk menyelesaikan kredit macet anggota. Penjadwalan ulang terhadap pinjaman macet menjadi salah satu solusi untuk meringankan beban anggota produktif yang terdampak pandemi dan mempertahankan kinerja koperasi. Yang kelima, melakukan efisiensi pengeluaran, pengendalian secara ketat sehingga terjadi penghematan. Yang keenam, memantau kondisi keuangan koperasi. Laporan keuangan internal harus setiap saat siap untuk membantu manajemen mengetahui kondisi koperasi secara valid dan mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi masalah. Beberapa upaya tersebut dapat dilakukan untuk menjaga agar likuiditas Koperasi Kredit dalam posisi aman. Dengan demikian, Koperasi Kredit diharapkan untuk tetap bisa bertahan dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.